Komisi B DPD Sleman dan Ibu Oke, dari Dinkom Sleman. Ya. Terkait acara menikah Bu, hari ini dari Komisi B mungkin ada yang ingin disampaikan atau hal yang terkait acara ini? Saya apresiasi sekali dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sleman yang sudah menggelar acara workshop ya, workshop dan BIMTEK untuk para pelaku usaha untuk bisa meningkatkan apa istilahnya promosi usahanya, karena di sini dengan mengusung tema Sleman Mart ini saya berharap UMKM di Sleman akan naik kelas. Harapan ke depan dari para peserta? Harapan ke depan para peserta yang ikut ini benar-benar bisa menyerap ilmu yang didapatkan dan bisa mengimplementasikan dalam melakukan usahanya, artinya dalam mempromosikan dan sebagainya supaya bisa berkembang lebih maju dan bisa menghasilkan pendapatan dan bisa menopang perekonomian di wilayah Kabupaten Sleman secara umum nantinya. Kemudian dari dinas Bu mungkin? Sama, terus kami juga mengapresiasi teman-teman dari dinas seluruh, dalam ini ada Bu Yana dan beberapa teman-teman yang lain dari Komisi B atas concern mereka untuk melakukan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan kapasitas kompetensi, karena kegiatan ini berasal dari pokok pimpinan Dewan yang menunjukkan bahwa ternyata Dewan peduli sekali terhadap pemberdayaan usaha mikro, khususnya adalah untuk peningkatan kapasitas di dalam mereka melakukan aksesibilitas produk mereka pada jejaring yang lebih luas kan. Nah, Yosewu terkait dengan Sleman Mart ini sebetulnya adalah kenapa kemudian kami push pada kegiatan ini adalah satu pastinya sosialisasi, kemudian ada workshop dan ada BIMTEK-nya adalah agar teman-teman pelaku usaha paham bahwa di Sleman makanya dia kan sebuah marketplace di mana namanya sebagai wahana bagi teman-teman supaya produk mereka itu berpampang di sana, sehingga program Mart ini adalah sebagai jendela produk unggulan Kabupaten Sleman. Kemudian yang kedua, orang di luar Sleman pada saat kemudian mau berkunjung ke Sleman, mereka sudah bisa ngintip dulu nih produk unggulan yang ada di Sleman itu apa, harganya berapa, lokasinya ada di mana sampai ke sana. Dan pada saat kemudian mereka tertarik, mereka bisa langsung klik beli dan itu akan langsung terhubung kepada pelaku usahanya sendiri. Sehingga harapan kami adalah ini sekaligus sebagai perluasan pemasaran, selain itu juga insya Allah sebagai media edukasi bagi teman pelaku usaha pada saat mereka kemudian persiapan masuk ke marketplace yang sesungguhnya. Demikian, terima kasih Bu. Semoga acaranya sukses dan memberikan manfaat untuk UMKM di Sleman. Matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahu wa ni'man nasir. Bapak Ibu sekalian, peserta bimbingan teknis Sleman Mart yang saya hormati, sebelum menyampaikan beberapa hal, izinkanlah saya mengantarkan Bapak Ibu sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT yang atas limpahan rahmat dan nikmatnya siang sore ini kita bisa bersama-sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sleman untuk melakukan bimbingan teknis. Saya kira seharian tadi Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan banyak ilmu, sudah mendapatkan banyak materi yang berkaitan dengan Sleman Mart, sehingga saya kira nanti saya tinggal menambah sedikit saja. Tetapi prinsipnya Bapak Ibu sekalian bahwa ke depan kreativitas harus menjadi nadi utama bagi kita untuk melakukan usaha di bidang apapun, karena saya kira zaman terus bergerak dan bergeraknya tentu semakin cepat. Untuk itu kita juga harus melatih diri kita, melatih pikiran kita untuk melakukan percepatan pergerakan itu, utamanya di bidang usaha. Siang sore hari ini nanti saya akan menyinggung beberapa hal, utamanya yang
berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi saya di lembaga DPRD atau di lembaga legislatif sesuai dengan yang dipesankan oleh Dinas Koperasi. Tetapi harapannya Bapak Ibu sekalian masih dalam kondisi yang fit karena tadi sudah sejak pagi dan ya bisa patut saya syukuri bisa dapat jam yang terakhir. Ini artinya Bapak Ibu sekalian sudah menyerap seluruh materi dari pagi sampai dengan sore. Nah, silakan jam terakhir ini karena sudah melewati jam makan siang, biasanya jadi jam Pondar sedaya tadi. Wah, orang ngejar dodar. Adalah kloter kedua. Bagaimana tadi saya sampaikan bahwa ke depan platform digital ini menjadi salah satu atau saya kira menjadi pilihan utama bagi usaha yang ingin maju, sehingga pasar kita atau pasar yang bisa kita jangkau akan menjadi lebih luas karena kita tentu tidak bisa memetakan segmen pasar hari ini berdasarkan geografi kembali. Jadi pilihan segmen pasar kita kemudian yang besar juga iya, tapi hari-hari ini teman-teman di Dinas Koperasi UMKM akan fokus di usaha yang mikro dan kecil karena ini yang kemudian butuh advokasi. Sekarang beberapa yang menengah dan besar itu pun juga mereka punya problemnya sendiri. Tapi pada sisi manajerial, pada sisi sistem barangkali usaha yang menengah dan besar ini sudah relatif lebih vital atau lebih apa. Sehingga usaha yang mikro dan kecil ini menjadi penting. Bahkan di beberapa regulasi, tapi nanti jangan kemudian mengkonfirmasi regulasinya apa karena beberapa saya dapat, tapi saya menjanjikan di kesempatan yang lain yang bertemu akan saya sampaikan. Jadi beberapa regulasi di Kabupaten Sleman itu sudah membagi yang mikro dengan yang submikro berdasarkan omset, berdasarkan aset dan pergerakan usaha dari masing-masing. Dan juga ada beberapa regulasi yang menunjang untuk itu. Jadi di samping kita punya regulasi yang mengatur tentang ekonomi kreatif misalnya, kita juga punya regulasi yang mengatur tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Kita juga punya regulasi yang mengatur tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima misalnya. Kita juga punya regulasi yang mengatur tentang desa wisata misalnya. Sehingga regulasi-regulasi ini harapannya bisa mendorong usaha di bidang apapun untuk tumbuh dan cepat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemandirian ekonomi negeri ini termasuk di Kabupaten Sleman tidak bisa lepas dari dorongan ekonomi yang bergerak di masyarakat. Tidak bisa bergerak dari ekonomi, tidak bisa lepas dari ekonomi kerakyatan. Ini menjadi spirit dan menjadi konsideran di beberapa peraturan daerah kita bahwa pemerintah Kabupaten Sleman punya komitmen untuk mendorong ekonomi kerakyatan. Bagaimana rakyat menjadi subjek sekaligus subjek di dalam pergerakan ekonomi. Dalam hal ini termasuk pemerintah Kabupaten Sleman hanya stimulator saja. Di sisi lain jadi agregator saja. Keputusan-keputusan yang bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan. Bapak Ibu sekalian bisa